Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis online atau LKS online menggunakan Google Form. Untuk membuat kuis online ini, Bapak, Ibu, atau Saudara bisa menggunakan handphone atau PC atau laptop atau komputer di rumah. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena banyak permintaan dari rekan-rekan untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuatnya. Daripada saya memberikan tutorial satu persatu, jadi saya buat video tutorialnya. Oke. Untuk langkah pertama, Bapak, Ibu, atau Saudara bisa buka Google Form di browser Google Chrome. Nah, kemudian klik Google Formulir, buat dan analisis survei gratis. Oke, buka Google Form. Nah, kalau sudah, tampilan awalnya seperti ini. Bapak, Ibu, atau Saudara bisa ganti untuk judul formulir sesuai dengan kebutuhan, misalkan LKS mata pelajaran yang diampu, misalkan matematika, atau misalkan biologi, dan yang lainnya. Oke. Untuk deskripsi disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya LKS pertemuan minggu kedua, ketiga, atau latihan materi yang sedang berlangsung. Oke. Nah, untuk yang pertama, isian data diri. Nah, yang pertama untuk isian data diri, nama. Nah, untuk input nama ini jenisnya itu biasanya otomatis jawaban singkat. Oke. Jadi inputnya itu siswa itu mengetikkan namanya. Kemudian karena data diri ini sifatnya penting, nah maka current atau wajib isi di checklist. Oke. Nah, untuk data diri selanjutnya, untuk membuat pertanyaan berikutnya, Bapak, Ibu, atau Saudara bisa klik yang plus. Nah, kemudian misalkan kelas. Nah, untuk kelas ini terserah untuk jenis inputnya bisa isi data singkat, jawaban singkat, atau Bapak Ibu menyediakan seperti pilihan ganda. Jadi nanti siswa tinggal klik kelas yang di kelasnya, misalkan 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi nanti siswa tinggal mengklik kelasnya si siswa tersebut. Kenapa saya menggunakan pilihan ganda ini? Agar lebih efektif. Jadi nanti di respon itu otomatis menjadi 3 kelompok bagian atau 3 folder itu per kelas. Nah, karena kalau input sendiri nanti akan ada banyak beberapa format, misalkan 11 MIPA, M-nya kapital, I-nya kecil, P-nya kecil, A-nya kecil, dan sebagainya. Itu agar lebih efektif. Oke. Untuk membuat isian data diri sudah selesai. Kemudian jika ingin berlanjut untuk isian soal agar lebih bagus, kita buat slide berikutnya, atau di sebelah sini kita buat jeda. Caranya itu Bapak, Ibu, atau Saudara bisa klik tanda yang seperti sama dengan. Nah, yang seperti sama dengan. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bagian kedua berarti bagian isian soal. Nah, bisa pada deskripsi misalkan isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Nah, bagian misalkan kuis. Nah, untuk selanjutnya tinggal yang plus. Nah, kemudian beberapa pertanyaan dari rekan-rekan juga, bagaimana cara membuat skorsing atau agar setiap soal itu ada poin. Nah, langkah yang pertama, kita ubah dulu jenis formulir ini menjadi kuis. Nah, kemudian responden atau siswa kita atur apa saja yang bisa dilihat si siswa, misalkan poin atau jawaban yang benar atau pertanyaan yang tak terjawab. Itu terserah settingan dari Bapak Ibu atau saudara sekalian. Nah, kalau sudah, misalnya pilihan gandanya warna apa, atau enggak misalkan misalkan option A 8, 7, dan seterusnya. Kemudian untuk memberikan poin, Bapak Ibu tinggal berikan poin, misalkan satu soal mau poinnya 10, 5, atau dan seterusnya. Dan pilih jawaban yang benar, terus berikan poin. Misalkan 10, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita ingin jawaban siswa yang lebih spesifik, atau misalkan untuk mata pelajaran eksakta itu tidak bisa langsung jawabannya, dan kalau misalkan untuk diketik juga sedikit susah karena untuk operasi-operasi matematika tidak semuanya ada di keyword atau di keyboard HP. Nah, kalau saya sarankan optionnya itu bisa jadi jenis inputnya itu si siswa mengupload jawaban yang sudah ditulis di buku. Jadi siswa menulis dulu di buku, baru difoto, nah baru diupload di link kuis online yang kita buat. Nah, misalkan contohnya hitunglah luas dari gambar di samping, misalkan di samping. Nah, untuk upload untuk memasukkan gambar, Bapak Ibu bisa klik yang upload file. Nah, untuk jenis input file dari siswanya itu bisa kita samaratakan dengan izinkan hanya satu file tertentu. Misalkan kita ingin menyamakan file uploadnya, misalkan foto, atau misalkan dokumen, atau PDF, atau video, presentasi, PPT, atau yang lainnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membebaskan jenis file apapun, berarti option ini di unchecklist. Nah, kemudian untuk jumlah maksimum filenya per soalnya, misalkan upload minimal satu file atau berapa. Kalau misalkan maksimum satu file berarti 1, dan untuk ukuran maksimalnya ada pilihan 1 MB, 10, 100, dan 1 GB. Nah, terus tinggal pilih wajib isi. Kalau saya setiap soal wajib isi, apapun alasannya harus diisi. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalkan untuk mata pelajaran seperti bahasa dan yang lainnya, Bapak Ibu atau Saudara bisa menggunakan input jawabannya, jenis input jawabannya bisa menggunakan paragraf,
bisa menggunakan jawaban singkat. Nah, oke. Terus yang terakhir, untuk melihat jawaban yang masuk, terutama untuk jenis yang namanya apa tadi, yang upload file. Nah, ini saya contohnya punya saya. Itu otomatis ada di folder drive Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya ini, contohnya yang sudah saya buat. Nah, ini jawaban dari siswa-siswa saya. Nah, karena saya tidak menentukan jenis filenya, di sini ada 2 jenis upload. Nah, yang pertama ada yang upload foto, yang kedua ada yang upload PDF. Nah, dan ini lebih efektif dan sistematis. Jadi karena apapun nama file asalnya, di belakang file ini udah tertera dari nama siswa yang sudah diinput dari data diri. Nah, gitu. Terus pertanyaannya gini, nah bagaimana kalau misalkan saya udah buat tapi keluar nih, apakah itu auto save atau nanti file hilang, nanti saya bikin lagi dong? Nah, enggak. Jadi apapun yang Bapak Ibu atau Saudara lakukan di browser dengan membuat Google Form, itu otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cari file yang tadi, judulnya. Nah, biasanya yang paling atas, nanti tinggal klik 2 kali kalau Bapak Ibu ingin mengedit lagi dan sebagainya. Jadi tidak akan hilang, walaupun misalkan kepencet tiba-tiba keluar, tidak akan keluar, tidak akan hilang filenya. Oke, terakhir, bagaimana cara membuat link kuis online itu agar diberikan ke siswa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai membuat soal-soal latihannya, sudah selesai nih. Nah, berarti tinggal klik yang kirim. Nah, kalau sudah klik kirim atau tanda yang seperti segitiga panah, nah nanti kita klik yang, nah ini, nanti kita sudah dapat link isian untuk latihan online atau kuis online. Karena linknya terlalu panjang, Bapak Ibu atau Saudara bisa perpendek. Nah, ini link dari kuis online yang sudah kita buat, ya gitu. Nah, contohnya nanti tampilannya seperti ini. Kita buka linknya misalkan di browser. Sebentar. Nah, nanti tinggal kopikan linknya, kemudian tinggal di-share kepada siswa-siswa. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk bagian pertama isian data diri, dan nanti berikutnya latihan soalnya. Oke, segitu tutorial dari saya. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, saudara-saudara sekalian bisa tuliskan di komen, atau kita diskusi bersama di komen, atau nanti saya bisa buatkan video tutorial lanjutan.